Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema, mengejar kekudusan. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya. Bapa, betapa kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan percayakan kami menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berfirmanlah buat kami. Kami siap mendengarkan dan nama Tuhan biarlah yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, ayat bacaan kita dari Ibrani 12 ayat ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan tanpa kekudusan. Jadi Tuhan mau kita hidup dalam kekudusan. Dan untuk bisa menjadi kudus perlu dikejar, saudara. Jadi ada usaha dari saudara dan saya untuk kita mengejar kekudusan. Ya, sekarang kita melihat Tuhan dalam gambaran yang samar-samar dikatakan dari 1 Korintus 13 ayat 12. Mari kita dengarkan bacaan ini. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Amin, saudara. Ya, dikatakan hari ini kita memandang Tuhan dengan gambaran yang samar-samar. Karena apa yang kita baca, karena apa yang kita dengar melalui kesaksian banyak orang, ya kita mengenal Tuhan secara pribadi. Tetapi pada satu hari nanti kita akan melihat Yesus muka dengan muka, ya saudara. Dan kita bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Jadi kapan waktu itu adalah waktu rapture, pengangkatan orang percaya. Itu adalah waktu di mana kita akan melihat secara langsung muka dengan muka, yaitu dengan kekasih jiwa kita Tuhan Yesus, ya saudara. Nah, seperti apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Jadi dikatakan kita akan memandang muka dengan Tuhan Yesus pada saat pengangkatan orang percaya. Yang pertama kali pada saat sangkakala terakhir terdengar, yang mati di dalam Tuhan bangkit, kita yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Wow, luar biasa ya, ini hari penantian. Kita semua menantikan hari dan waktu itu di mana kita boleh dimuliakan. Kita boleh berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Dan yang pasti saudara dan saya harus rapture. Kenapa? Karena kalau saudara terangkat, saudara tidak akan dihakimi lagi, tidak akan diadili, tidak akan diseleksi lagi. Kita pasti masuk surga. Amin. Luar biasa ya saudara. Dan kesempatannya adalah sekarang. Oke. Nah saudara, kita belajar arti kekudus menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya suci atau murni. Ya. Kalau dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Melalui berbagai-bagai pencobaan, disitulah saudara bisa terlihat
kesucian atau kemurnian hati saudara dalam mengikuti Yesus. Nah, saya percaya kalau saudara mempunyai hati yang suci dan murni dalam mengikut Tuhan, maka apapun yang saudara hadapi tidak akan pernah membuat saudara mundur, tidak akan pernah membuat saudara berhenti. Saudara akan tetap maju terus mengiringi Yesus, tetap terus melayani Tuhan, tetap terus melakukan perintahnya kalau saudara punya kesucian dan kemurnian. Nah, ini harus diuji ya saudara ya. Melalui berbagai-bagai pencobaan, itulah ujiannya. Kalau saudara adalah orang yang memiliki kesucian atau kemurnian hati atau kemurnian iman, maka saudara akan tetap kan berdiri di tengah badai ya. Yesus datang, saudara tetap dalam keadaan berdoa, melayani Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara akan tetap di posisi itu. Walaupun tidak membuat kita berhenti untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini ujiannya adalah pencobaan ya saudara. Nah, kesucian atau kemurnian iman kita kepada Tuhan Yesus dapat terlihat melalui hubungan kita dengan sesama manusia. Maka Tuhan mau kita berusaha hiduplah berdamai dengan semua orang ya saudara. Ini yang Tuhan mau ya, hidup berdamai dengan semua orang. Karena ketika saudara berkata, "Ku mau cinta Yesus selamanya," tapi hati saudara masih ada kebencian, hati saudara masih ada kecewa, hati saudara masih ada tidak suka dengan sesama saudara, maka sebetulnya saudara adalah seorang pendusta ya. Nah saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup damai dengan semua orang? Caranya firman Tuhan akan mengubah paradigma saudara. Nah, kita pelajari 2 Timotius 2 ayat 23 dikatakan, "Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran." Ya saudara, ini harus kita lakukan. Hindari soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak, yang menimbulkan pertengkaran. Jangan saudara, kalau tahu ini akan menimbulkan keributan, ya hal demikian kalau dibicarakan akan menimbulkan pertengkaran, ya sudah gak usah dibahas, gak usah diomongin saudara ya. Jadi belajar hidup damai dimulai dari saudara dan saya. Gak perlu orang lain dulu melakukannya, tapi mulailah berdamai dari diri saudara dan dari diri saya. Nah, yang kedua saudara harus pelajari bagaimana supaya kita hidup damai dengan semua orang. Kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Caranya tadi hindari soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak ya saudara. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 2 dikatakan demikian. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Rumus ini hebat banget saudara. Harus pegang nih. Kalau saudara dan saya mau sampai ke garis finish, rumusnya ada 3. Yang pertama, mata saudara harus tertuju kepada Tuhan. Ikuti teladan Yesus. Yang kedua, abaikan kehinaan. Sudahlah ya, kalau orang Chinese bilang cincailah ya. Udah gak apa-apa ya. Gak apa-apa saudara dirugikan, diperlakukan dengan tidak adil. Sudah gak apa-apa, yang penting damai. Ada amin saudara, itu yang harus kita lakukan ya. Jadi saudara, mata tertuju kepada Tuhan. Belajar abaikan aja kehinaan dan tekun pikul salib. Maju terus. Tidak boleh ada kata mundur. Ya, tidak boleh kata menyerah. Tidak boleh ada kata gak mau lagi ya saudara. Yang harus kita lakukan hari ini, lanjutkan apa yang Tuhan sudah percayakan buat saudara dan saya. Saya berharap semua sahabat penerobos kita ada di posisi yang tepat hari ini. Hari dimana tinggal menunggu Tuhan meniup sangkakalanya. Dan kita semua yang mati dalam Tuhan bangkit, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Kita sedang menantikan itu. Tapi saudara harus ada di posisi yang tepat. Saudara harus ada di dalam panggilan surgawi hari ini. Apa yang dimaksud panggilan surgawi? Ketika flyer disebarkan di dalam WA saudara, yaitu flyer, ayo ikut pemuritan, ayo ikut ibadah, ayo ikut seminar, ayo ikut webinar. Wah, ini adalah panggilan surgawi saudara. Tuhan sedang memanggil saudara untuk mendekat kepadanya. Dan yang harus saudara lakukan adalah ambil keputusan mendekat kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan berkata, carilah aku maka engkau akan hidup. Dan aku Tuhan datang memberi hidup yang berkelimpahan. Nah, ini janji Tuhan. Jadi saudara
kepada saya, ayo mendekat saudara. Nah, saya percaya orang yang dekat Tuhan tidak mungkin hidupnya stuck. Tidak mungkin hidupnya terpuruk. Gak mungkin hidupnya dalam keadaan gak punya pengharapan. Tidak mungkin saudara. Saya percaya datang kepada Tuhan keadaan saudara pasti lebih baik. Datang kepada Tuhan adalah awal keputusan saudara untuk melihat pemulihan daripada Tuhan. Karena Tuhan datang memulihkan segala sesuatu. Tapi datangnya harus takut. Ada banyak orang sudah datang. Waktu Tuhan mau jawab sudah tidak datang lagi. Nah rugi ya saudara ya. Coba belajar berpikir demikian. 1000 kali berbuat kebaikan. 1001 kali kita bilang capek deh gak mau lagi. Orangnya gak berubah. Saudara berhenti melakukan kebaikan. Pada sekali lagi saudara melakukan. Saudara menuai banyak kebaikan daripada Tuhan. Dari apa yang baik yang saudara lakukan selama ini. Jangan rugi ya saudara, itu rugi banget. Jadi lanjutkan, karena Tuhan berkata Galatia 6 ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik, maka aku akan menuai pada waktunya, kalau tidak menjadi lemah. Jadi jangan lemah, jangan berhenti berbuat kebaikan. Karena apa yang dilihat, karena apa yang didengar, karena apa yang dihadapi, kita terus mau melakukannya. Amin. Itu yang dikatakan, terus pikul salib saudara sampai garis finish. Yang ketiga, saudara harus belajar punya respon. Lebih suka menderita ketidakadilan, lebih suka dirugikan daripada bertengkar ya saudara. Nah ini ayatnya 1 Korintus 6 ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Ya, ini saudara, gak apa-apa dirugikan, gak apa-apa diperlakukan dengan tidak adil. Yang penting tidak ada pertengkaran antara saudara dengan saya, antara saudara dengan teman rekan saudara. Jangan ada perselisihan atau pertengkaran. Jadi gak apa-apa kalau kita yang dirugikan. Amin saudara, ini yang harus kita lakukan ya saudara ya, belajar. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup damai dengan semua orang, yaitu caranya berikutnya dikatakan 1 Petrus 4 ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga beroleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ya, saudara harus menganggap masalah yang saudara hadapi itu sebagai ujian. Dan ujian itu harus diselesaikan sesuai dengan firman Tuhan. Maka pasti saudara bertumbuh. Ada banyak orang tidak bertumbuh. Sekian puluh tahun ikut Tuhan, tetap menjadi pemarah. Tetap menjadi orang yang suka bersungut-sungut. Tetap menjadi orang yang sensitif. Kenapa saudara? Karena mereka selalu lari dari ujian. Mereka tidak ikuti ujian dan tidak menjawab ujian seperti apa kata firman Tuhan. Sehingga imannya tidak bertumbuh. Saudara ingat ya, 2 Timotius 3 di ayat 10 di perikop di atasnya berkata bahwa iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Jadi waktu mengalami aniaya, ingat apa kata kitab suci, praktekkan, pasti iman saudara bertumbuh. Jadi baiklah kita berpikir demikian bahwa setiap masalah adalah ujian yang saudara harus selesaikan. Bukannya itu akan membawa saudara pada keterpurukan, membawa saudara pada kemunduran, tidak. Tapi dengan masalah saudara diberi kesempatan praktekkan firman Tuhan. Itu adalah latihan untuk kita mempunyai gaya hidup surga. Nah saudara, kita pelajari lagi. Tuhan mau kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Caranya kita baca Filipi 2 ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya anggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Nah ini ya saudara ya Tuhan mau kita lakukan ya. Jangan saudara mementingkan kepentingan saudara sendiri. Jangan mencari pujian yang sia-sia. Manusia boleh puji saudara hari ini, tapi
satu hari pasti gubrak saudara, jatuh ya, dihina-hina oleh manusia. Nah, jadi jangan berharap pujian dari manusia, tapi berharaplah saudara mendapat pujian daripada Tuhan. Kalau manusia tidak memujimu, ingat Tuhan sedang memberi kesempatan untuk kau mendapatkan pujiannya daripada Tuhan aja. Amin. Kalau kau sudah mendapatkan dari manusia, sudah cukup upahnya di situ. Tapi kalau kau tidak dipuji manusia, bahkan engkau dicela, engkau difitnah segala yang jahat, engkau dianiaya karena kebenaran, karena namaku kata Tuhan, maka Tuhan punya janji. Engkau sedang dideklarasikan menjadi warga kerajaan surga, dan yang kedua, upahmu besar di surga. Amin. Jadi Tuhan mau kita menabung di kerajaan surga yang tidak dimakan, ngengat, rayap, pencuri tidak dapat mengambilnya. Bagaimana caranya menabung di kerajaan surga? Perhatikan, ada beberapa yang dikatakan upah yang besar. Wah, saudara segera ambil di kesempatan upah yang besar. Kapan? Kalau saudara melakukan kebenaran, saudara sudah sepenuh hati, sepenuh waktu, sepenuh materi, saudara keluarkan untuk melakukan segala yang baik di rumah Tuhan. Tapi saudara dicela, dianiaya, dihina, saudara harus bersyukur dan berterima kasih untuk orang yang mencela, untuk orang yang menghina, menganiaya saudara. Kenapa? Karena itu adalah jalan untuk memberikan upahmu yang besar di surga. Amin. Saudara mau mendapat upah yang besar di surga? Itu dia caranya saudara. Jelas Alkitab mencatatnya, Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Itulah saudara janji Tuhan ya. Jadi jangan marah, jangan kecewa ketika engkau melakukan kebaikan, maksimal bayar harganya, tapi engkau dicela, dianiaya. Itu adalah kesempatan untuk apa? Memperoleh upah yang besar di surga. Kalau respon saudara adalah berbahagia, bergembira, bersukacita. Bisa nggak ya saudara ya melakukan kebaikan dicela? Saudara, seringkali kita dalam persekutuan doa suka ada perjamuan kasih nih saudara ya. Ibu-ibu tiap pagi-pagi udah belanja ke pasar, udah masak, bawalah di persekutuan doa. Bukannya terima kasih, malah siapa yang masak nih gak enak banget. Nah saudara, apa yang saudara lakukan ya? Ibu yang masak harusnya punya respon berbahagia, bergembira, bersukacita. Besok aku masakin yang lebih enak lagi. Nah ini keren, ini baru namanya saudara sedang mengumpulkan upah yang besar di surga. Amin. Ingat ya, responnya gak boleh salah, gak boleh marah, gak boleh sakit hati, gak boleh kecewa. Saudara kehilangan memperoleh upah yang besar di surga. Kesempatannya hilang kalau saudara melakukan demikian. Tapi kalau saudara punya respon berbahagia, bergembira, bersukacita, terima tuh ya. Saudara sedang mengumpulkan harta upah yang besar di surga. Nah ini hendaklah kita berpikir demikian. Kalau saudara berpikir seperti demikian tadi yang dibahas, saya percaya saudara damai di hati, damai di bumi, damai di surga. Amin. Hidup saudara akan penuh damai dan sukacita. Bahkan saudara akan merasakan hatiku penuh nyanyian. Wah, saudara hatinya penuh dengan nyanyian, happy, sukacita. Setiap hari saudara menikmati itu. Kenapa? Karena saudara tidak membiarkan saudara diambil damai sejahtera dan sukacitanya. Ingat ya, damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan tidak ada yang bisa mengambilnya harusnya. Karena dikatakan di Yesaya 48 ayat 18 dikatakan demikian. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu janji Tuhan. Kalau saudara dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Kalau Yakobus 1 ayat 25 bilang begini, kalau engkau meneliti hukum yang sempurna, bukan hanya membacanya tapi sungguh-sungguh melakukannya, maka engkau akan berbahagia dibuatnya ya. Jadi mari saudara, rugi banget hidup di bumi, susah, sengsara, masalah nggak beres, mati masuk neraka. Wah saudara, kita nggak mau ya. Kita mau hari ini mari mendekatlah kepada Tuhan, carilah Tuhan sungguh-sungguh, maka hidupmu aman, dilindungi, dijagai, dipelihara, diajarin, bahkan diberkati. Amin. Nah ini adalah janji Tuhan buat kita orang percaya. Nah saudara, kasih kita kepada Tuhan ditunjukkan melalui kasih kita kepada sesama. Karena tidak mungkin tadi dikatakan kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau kita nggak bisa mengasihi yang kelihatan di depan kita. 1 Yohanes 4 ayat 20 jelas katakan demikian.
Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, jadi demikian ya saudara, gak mungkin banget dah saudara bilang, "Ku mau cinta Yesus selamanya." Ya baru denger omongan sedikit yang gak enak, udah marah-marah, udah ngamuk-ngamuk saudara, udah gak mau lagi datang doa kalau ada si dia. Gimana disebut mencintai Tuhan nih saudara? Banyak sekali kita ini omdo, tahu omdo saudara? Omong doang ya. Nah tuh, no action talk only, cuma bisa bicara tapi gak bisa melakukannya. Nah saudara, biarlah kita tidak dikatakan demikian. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Kita bukan manusia individual yang hanya menyendiri di rumah saudara. Gak mau ikut persekutuan, gak mau ikut dalam komunitas, ke gereja males, mager karena kita udah biasa pakai online. Halo saudara, ingat nurut-nurut saja. Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 1, "Jadilah seperti anak-anak kekasih." Saudara, penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tuhan mau kita nurut. Anak yang kekasih Tuhan pasti adalah orang yang nurut ya saudara. Saudara juga tentu mengasihi anak saudara yang nurut sama saudara, begitu. Nah ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Karena dikatakan jelas, Amsal 18 ayat 1 dikatakan demikian. Orang yang menyendiri, mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang yang menyendiri pasti jadi orang yang sensitif saudara. Amarahnya meledak untuk setiap pertimbangan. Dikasih masukan ngamuk, marah, dibilangin gak terima. Aduh capek ya saudara hidup seperti itu hari begini. Mari kita tidak di posisi itu lagi ya. Oleh karena itu saudara harus tetap dalam komunitas. Biarlah Tuhan memberi urapan, pengurapan bersama. Pengurapan yang dahsyat yang membuat saudara bisa berkata tidak terhadap tipu daya dosa. Paling tidak waktu saudara gagal, ada teman-teman yang berdoa buat saudara, ada teman-teman yang memotivasi saudara, ada teman-teman yang membuat saudara bangkit kembali ya. Nah ini perlu kita dalam komunitas. Makanya kalau domba itu harus ada di dalam kawanan dengan domba-domba lain, dengan gembala di berjalan di depannya. Supaya apa saudara? Supaya tidak tersesat. Kenapa? Karena kita domba ditempatkan di tengah-tengah serigala yang buas. Serigala buas yang siap menerkam. Nah ini perlu saudara perhatikan, karena saya merasakan hati Tuhan ketika kita masuk dalam praise and worship. Lalu pernyataan roh melalui karunia-karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh dikatakan bahwa hati-hati, waspada, berjaga-jaga. Kenapa? Iblis bagaikan singa mengawal mencari mangsa. Hati-hati, binatang buas siap menerkam saudara. Kalau kita keluar dari barisan, keluar dari komunitas, berbahaya. Binatang buas siap menerkam. Ya dikatakan iblis gak pernah nyerah. Kalau dikatakan Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis gak pernah nyerah, dia mundur, cuma nunggu waktu yang baik saudara. Ketika saudara lemah, ketika saudara mulai mengurangi kekuatan saudara, itu maksudnya seperti apa saudara? Maksudnya begini, ketika saudara mengurangi ibadah yang biasa saudara lakukan, sebetulnya saudara sedang mengurangi kekuatan Tuhan di dalam diri saudara. Makanya jangan pernah kurangi. Saudara harus menambahkan, mengurangi tidak boleh. Nah itu ya saudara, tambahkan kekuatan Tuhan. Di mana saudara menambahkannya? Di dalam setiap pertemuan ibadah, dalam setiap doa-doa pribadi saudara, Tuhan mengurapi, Tuhan memberi kekuatan. Nah saudara perhatikan bahwa ketika kita dalam komunitas, memang dikatakan Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Akan terjadi proses, itu udah pasti saudara. Untuk melatih saudara punya gaya hidup surga. Proses itu harus ada. Dan saudara akan diproses bukan dengan orang yang jauh dari saudara, tapi orang-orang di sekeliling saudara dipakai untuk memproses saudara. Sebetulnya itu baik. Itu melatih saudara mempraktekkan firman. Kalau kita disebut prajurit, itu sedang latihan perang saudara. Dengan sesama teman prajurit lainnya, kita dilatih berperang. Supaya pada saat peperangannya sesungguhnya kita sudah terlatih dan kita bisa menang. Amin. Ya itu saudara hendaklah berpikir demikian. Yang penting saudara jangan anggap musuh atau seteru, tapi anggap sebagai sparring partner.
Ya, teman di dalam komunitas saudara yang gesek saudara, yang maki, hina, aniaya saudara, sebetulnya itu adalah sparring partner yang dikirim Tuhan untuk melatih kita punya gaya hidup surga, ya. Nah, hendaklah kita berpikir demikian. Nah, gunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk praktekkan firman Tuhan. Kapan kesempatannya? Waktu mengalami ujian, pencobaan, masalah, pergumulan, tantangan, rintangan, ya. Itu semua adalah kesempatan saudara praktek firman. Dan hendaklah kita berpikir yakin bahwa saya ada dalam rencana Tuhan karena saya sudah berdoa pagi. Saya sudah menyerahkan pagi hari saya kepada Tuhan, sepanjang hari saya kepada Tuhan. Berikutnya apapun yang terjadi, percayalah ada tujuan baik Tuhan di dalamnya. Hari ini kita nggak ngerti, tapi maju aja terus saudara. Tetap doa, tetap melayani, tetap beribadah, tetap berbuat baik. Nanti Tuhan buat kita ngerti sampai kita bilang, oh aku ngerti sekarang. Ternyata Tuhan izinkan itu untuk tujuan mendatangkan kebaikan buat saya. Seperti Yusuf ngerti, wah dulu dia dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, difitnah masuk penjara. Dia ngerti ketika dia diangkat jadi penguasa, dia bilang kepada saudaranya, jangan kamu bersedih hati karena memang Tuhan izinkan aku mendahului kamu untuk memelihara bangsanya. Wah ya, baru ngerti. Makanya saudara jangan marah dulu waktu diproses. Hadapi setiap proses matamu tertuju pada Tuhan. Belajar praktekkan firman Tuhan. Abaikan aja semua kehinaan dan tetap maju ya pikul salibmu. Kau akan makin mengenal Tuhan secara pribadi. Engkau akan bangga akan Tuhan dan kau akan bersyukur untuk setiap proses yang ada. Nah itu yang Tuhan mau ya saudara. Dan percayalah akan janji Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan dalam hidupmu. Saudara, jadi bisakah kita menjadi kudus? Bisa jawabannya. Karena seperti dikatakan 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kalau Tuhan memerintahkan kuduslah kamu berarti Tuhan mampukan kita kudus saudara. Seperti Tuhan kudus. Makanya Tuhan ngajarin kita meninggalkan teladan sebagai jejak yang harus kita ikuti. Ya demikian saudara, sahabat penerobos, biarlah program ini terus boleh menjadi berkat buat semua sahabat penerobos. Nah kesimpulannya adalah kekudusan itu harus dikejar. Bukan datang dengan sendirinya. Tetapi melalui usaha. Saudara harus berusaha hidup kudus, berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan saudara harus lakukan itu dengan ketekunan, maka kita akan menjadi orang-orang kudus yang suci dan murni, yang teruji kemurnian iman saudara melalui api ya. Jadi itu yang saudara dan saya harus lakukan, kejarlah kekudusan ya. Saudara harus mengejarnya, saudara harus berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Saya percaya kalau saudara terus melakukan, saudara akan menjadi orang-orang yang kudus dan kita boleh berkenan. Nanti kita akan berjumpa, bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Sahabat penerobos, saya akan berdoa buat sahabat penerobos yang hari ini mungkin saudara hidup dalam keadaan masih hidup secara duniawi. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar bahwa Tuhan mau kita mengejar kekudusan. Mari saudara yang hari ini mengambil komitmen, saya mau hidup dalam kekudusan Tuhan. Mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, kebenaran-Mu yang mengubah pola pikir kami. Hari ini kami mengerti bahwa ada usaha kami untuk mengejar hidup damai dengan semua orang yang membawa kami pada kekudusan hari lepas hari. Mampukan kami melakukannya, mampukan kami berpikir dengan cara Kau berpikir Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang mengubah paradigma kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Demikian sahabat penerobos, biarlah sahabat penerobos boleh terus diberkati dengan program kami. Saudara boleh catat nomor di bawah ini. Mari bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara akan diajar menjadi para penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan. Maju terus sampai garis finish. Tuhan mendapatkan engkau tetap menjadi orang yang benar. Yang tetap melakukan tugas kepercayaan yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.